Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap muka, kita bisa mengerjakan tugas. Kedua kalinya salam bertangkai salam semoga akan selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita beberapa ilmu menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Tentunya ini merupakan suatu pembahasan yang sangat urgent sekali untuk bagaimana kemudian bisa memberikan inspirasi terhadap pembaca yang budiman atau pendengar yang budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, akan tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Untuk pengangguran disediakan tunjangan. Artinya bagaimana lapangan kerja ini harus menjadi suatu bagian dari kesediaan publik untuk menjadi sarana untuk menunjang kehidupan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pengangguran di negara-negara bagaimana di negara berbagaimanapun akan selalu ada, karena pengangguran ini merupakan salah satu kendala yang menjadi sorotan dari negara itu sendiri. Dan kali ini dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, ada salah satu masalah yang kerap kali ditemui adalah tingginya jumlah pengangguran. Artinya hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Umumnya sebab itu terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja. Jadi itulah penyebab terjadinya pengangguran. Yang lebih banyak itu adalah jumlah angkatan kerja daripada lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran itu akan selalu bertambah setiap tahunnya. Menurut Iskandar Potong, pengangguran dapat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengangguran siklis, yang kedua ada pengangguran friksional, dan yang ketiga ada pengangguran namanya struktural. Dengan tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat buruk terhadap perekonomian. Artinya kesejahteraan masyarakat akan menurun dan juga akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi bagaimana kita harus kemudian memberikan solusi bagaimana pengangguran ini tidak harus meningkat setiap tahunnya, tapi bagaimana kita bisa mengatasi semua itu dengan adanya sebuah layanan publik, dengan pekerjaan yang layak untuk bagaimana kemudian pekerja itu mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Maka dapat kita tinjau dari sudut pandang Islam bahwa pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam itu sendiri. Ada salah satu tokoh dalam Islam, menurut Qardawi, pengangguran itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ada pengangguran yang namanya Jabariyah. Pengangguran ini adalah pengangguran di mana orang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Yang kedua ada namanya pengangguran Khiyariyah, yaitu pengangguran yang disebabkan orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Artinya Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjur untuk bekerja baik untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat dalam waktu yang sama. Artinya larangan untuk menganggur itu, karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekatkan manusia pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Salah satunya terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 105. Yang artinya, dan katakanlah
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini kita dapat menarik benang merah untuk bagaimana kita menjadi kesimpulan atau sintesa dari antitesis. Pada ayat ini tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja, namun bekerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki, tetapi juga sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah. Artinya hubungan horizontal kita kepada Tuhan menuju sukses di akhirat kelak. Al-mazra'atu ad-dunya mazra'atul akhirah. Itulah dalil bahwa dunia ini adalah tempat menanam kehidupan akhirat dan segala sesuatu harus diniatkan pada kebaikan agar mendapatkan hasil yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawah. Begitulah bagaimana kita harus meniatkan sesuatu itu sesuai apa yang akan kita lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang kurang atau kata yang salah, mohon maklum. An-nisya mahallul hata' wan nisyan, al-insan mahallul hata' wan nisyan. Begitulah kira-kira adigium ayat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia adalah tempatnya salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.